Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai limpahan rahmat dan karunia-Nya, dengan berbagai kenikmatan yang sangat besar yang sepantasnya selaku muslim senantiasa bersyukur kepadanya, senantiasa merasa terus diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu mereka senantiasa berzikir kepadanya, senantiasa memuji kepadanya, senantiasa taat tunduk kepada aturan-aturannya, meninggalkan larangan-larangannya, serta mematuhi apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa, yang maha agung, yang maha mulia, yang maha adil. Sungguh semua ciptaannya, semua apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya sangat sempurna, semuanya sangat jelas dan tentunya sangat adil. Allah Subhanahu wa taala menciptakan selalu berpasang-pasangan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki, juga menciptakan pasangannya, yaitu kaum Hawa atau perempuan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan siang, demikian juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan pasangannya berupa malam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan cahaya, demikian pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan berupa kegelapan. Dan semuanya dalam proses penciptaannya sampai hasil dari penciptaan tersebut, itu semuanya sangat sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala.
sangat sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan berupa kehidupan. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian. Dan ketahuilah, tatkala kematian itu datang, tatkala ajal itu datang, maka tak satu pun, tak seorang pun yang mampu memajukan atau memundurkannya. Perhatikan ayat Allah Subhanahu wa taala. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal itu datang, apabila kematian itu datang, apabila ajal itu sudah tiba, la yastakhiruna sa'atan, tidak ada lagi yang mampu memundurkannya, wala yastaqdimun, dan tidak ada pun yang mampu memajukan satu detik pun. Begitulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kematian itu datang, tatkala ajal itu datang, maka tidak ada lagi yang mampu menahannya. Tidak ada lagi yang mampu memundurkannya ataupun memajukannya sedetik pun. Demikian pula ketika Allah menginginkan, ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak mewafatkan hamba-hambanya dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan berjamaah, hitungan detik, hitungan menit, tidak ada lagi yang mampu menahan kematian tersebut. Satu fakta, satu bukti nyata Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita diperlihatkan, dipersaksikan di depan mata kita bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak mewafatkan hamba-hambanya, mewafatkan ciptaannya, mewafatkan makhluknya dalam keadaan berjamaah, dalam keadaan berkumpul satu tempat atau satu wadah, maka tidak satu pun yang mampu menahannya. Tidak ada pun yang mampu memundurkannya ataupun memajukannya kematian tersebut. Perhatikan riwayat peristiwa pesawat yang hari ini masih sangat menyedihkan saudara kita. Terkhusus pilot dari pesawat tersebut yang mana beberapa riwayat hidupnya dikenal sangat taat kepada Rabb-Nya, tidak mau meninggalkan 5 waktunya,
Namun bersamaan dengan itu, tatkala hamba menginginkan, tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan hambanya kembali kepada Rabb-Nya, maka tidak ada pun yang mampu menahannya. Hanya hitungan menit, satu pesawat hancur berkeping-keping, dan termasuk saudara kita, saudara kita. Begitupun keadaannya, hancur berkeping-keping jemaah, hampir hancur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosanya, memaafkan kesalahannya, dan masukkan dalam golongan orang-orang yang soleh, golongan orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, ini pelajaran yang sangat berharga, peristiwa yang sangat mengharukan, peristiwa yang sangat menyentuh hati kita, mengingatkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingatkan akan takdir-takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah menghendaki hambanya, ketika Allah menghendaki suatu kejadian, hanya hitungan detik, hitungan menit, Allah menghancurkan segalanya. Subhanallah, Maha suci Allah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita merenung akan kehidupan kita, bahwa begitu singkatnya hidup ini, sangat singkat hidup ini. Ketika Allah menginginkan kematian tersebut, ketika Allah menginginkan hamba-hambanya kembali, hanya hitungan menit, hanya hitungan detik, maka persiapkanlah perbekalan kita, persiapkanlah diri kita setiap saat, setiap keadaan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah menginginkan perbekalan yang terbaik adalah, perbekalan yang paling mulia adalah takwa, takut kepada Allah dimanapun kita berada. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah, dan sebaik-baik perbekalan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Ittaqillah haitsuma kunta. Takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Kita berada di kantor, mari kita bertakwa kepada Allah. Kita berada di tempat kerja, di kebun, sawah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Kita senantiasa diawasi,
senantiasa dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hiasilah hidup ini, bingkailah kehidupan kita ini dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai ketakwaan, nilai-nilai kemanfaatan untuk diri kita, untuk saudara-saudara kita, dan untuk kaum muslimin secara umum. Karena ingat, kematian akan mendatangi, ajal akan mendatangi kita, dan manusia tidak bisa lari dari kematian tersebut. Manusia tidak bisa lepas yang namanya kematian, karena setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya al-maut, pintu kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa sudah pasti akan menuju yang namanya kematian. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan keperluan untuk melakukan hal yang terbaik, untuk mempersiapkan perbekalan yang terbaik untuk menghadap kepadanya. Maka manfaatkanlah sisa umur ini, pergunakanlah sisa umur yang Allah berikan kepada kita. Untuk apa? Untuk hal-hal yang jauh lebih bermanfaat. Khairun nas wa anfahum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Ini menunjukkan kebalikan dari ini adalah bahwasanya seburuk-buruk manusia, sejelek-jelek manusia adalah manusia yang tidak bermanfaat bagi orang lain. Tinggal kita pilih, mau jadi manusia yang bermanfaat, manusia yang berguna, atau manusia yang tidak bermanfaat atau manusia yang tidak berguna. Tergantung dalam jiwa kita, tergantung pribadi kita. Tentunya semua mengharapkan yang namanya kebaikan, mengharapkan kemanfaatan kepada orang lain, kepada saudara-saudaranya. Maka teruslah kita pupuk kebaikan ini, teruslah kita benahi, pergunakan sisa umur ini untuk kemaslahatan umat, untuk kebaikan kita di dunia, di alam barzah, sampai di negeri akhirat. Itulah prinsip orang yang beriman, prinsip orang-orang yang menginginkan akan kebaikan negeri akhirat, prinsip orang-orang yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, prinsip orang-orang yang mengharapkan perjumpaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu yang menjadi penilaian adalah sejauh mana umur-umur kita di dunia ini bermanfaat atau tidak, berguna atau tidak. Maka hasilnya pun kita akan lihat, kita akan saksikan di negeri akhirat ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kematian senantiasa mendatangi kita. Kematian senantiasa mendekat kepada kita. Maka cukuplah kematian ini sebagai peringatan besar kepada kita.
Cukuplah kematian ini menjadi peringatan berharga kepada kita, bahwasanya jangan kita merasa aman, jangan kita merasa bebas dari pemantauan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya mari kita memanfaatkan sisa umur yang Allah berikan ini, mensyukurinya dengan memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amalan soleh, yang mana itulah yang menjadi sebab-sebab selamatnya kita di dunia dan di akhirat kelak insyaallah taala. Mari kita memanfaatkan sisa umur ini dengan hal yang jauh lebih bermanfaat, jauh lebih yang berguna untuk kehidupan di dunia ini, lebih-lebih kehidupan di negeri akhirat. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.